Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sulit dipercaya. Kisah tentang jamaah haji asal Indonesia yang mendapat azab yang sangat menakutkan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apakah Allah sangat murka hingga menghukum seseorang dengan cara seperti itu? Ternyata, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik semua kejadian itu. Setiap orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simaklah kisah lengkapnya. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Inilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang wanita muda bernama Nadira. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Orang tuanya hanyalah petani biasa yang mengandalkan hasil sawah untuk menyambung hidup. Namun, Nadira memiliki impian besar. Ia tidak ingin selamanya hidup dalam keterbatasan seperti keluarganya. Dengan tekad kuat, ia mulai menjelajahi dunia media sosial dan menemukan peluang yang mengubah hidupnya. Awalnya, ia hanya seorang gadis biasa yang suka berbagi kesehariannya di Instagram. Ia merekam video memasak, berbagi tips kecantikan, dan sesekali mengunggah foto OOTD dengan pakaian sederhana. Namun, nasib baik berpihak padanya. Salah satu videonya yang berisi tutorial makeup sederhana, tiba-tiba viral dan ditonton jutaan orang. Dari sanalah awal mula kesuksesan Nadira dimulai. Tawaran endorsement mulai berdatangan, mulai dari produk kosmetik, pakaian, hingga barang-barang mewah. Dalam waktu singkat, jumlah pengikutnya melonjak hingga jutaan, dan ia pun menjelma menjadi seorang selebgram terkenal. Kesuksesan yang diraihnya begitu cepat membuat hidup Nadira berubah drastis. Jika dulu ia harus menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli pakaian baru, kini ia bisa membeli barang-barang mewah dalam sekali klik. Mobil mewah, tas bermerek, dan liburan ke luar negeri menjadi bagian dari kehidupannya. Ia tidak lagi berjalan kaki di jalanan desa seperti dulu, melainkan mengendarai mobil sport yang mencolok. Tapi sayangnya, kesuksesan ini juga membawa perubahan besar dalam sikapnya. Nadira mulai merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Seiring bertambahnya jumlah pengikut di media sosialnya, Nadira mulai membangun citra sebagai sosok dermawan. Ia sering membagikan momen ketika ia bersedekah kepada orang-orang kurang mampu. Namun, yang menjadi masalah adalah cara ia melakukannya. Saat memberikan bantuan, ia selalu memastikan ada kamera yang merekam setiap gerakannya. Guys, hari ini aku mau berbagi rezeki. Lihat nih, aku baru aja kasih 10 juta ke anak-anak yatim. Kalian juga harus rajin berbagi, ya, biar makin berkah. Katanya dalam salah satu videonya, sembari menyodorkan uang tunai ke seorang anak kecil yang tampak canggung di depan kamera. Meskipun banyak yang memujinya, tak sedikit pula yang merasa risih dengan sikap Nadira. Mereka melihat bahwa kebaikan yang ia lakukan lebih condong ke arah pamer dibandingkan ketulusan. Setiap aksi sedekahnya diiringi dengan caption bombastis seperti, "Alhamdulillah, masih bisa berbagi. Siapa lagi yang mau aku traktir?" Komen di bawah, atau, "Bersedekah itu wajib guys. Buktinya aku bisa sukses karena rajin berbagi." Tak hanya itu, Nadira bahkan membuat konten giveaway sedekah, di mana ia meminta pengikutnya untuk membagikan postingannya agar berkesempatan mendapatkan uang tunai darinya. Ia menganggap ini sebagai strategi marketing yang cerdas. Tapi bagi banyak orang, tindakan ini jauh dari makna sedekah yang sebenarnya. Hatinya mulai dipenuhi kesombongan, merasa dirinya sebagai orang paling baik karena bisa membantu orang lain. Kesombongan Nadira semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah titipan Allah. Saat kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi keluarga, ia berjalan dengan kepala tegak, mengenakan pakaian mahal, dan membawa serta asistennya yang selalu siap merekam setiap momen. Ketika bertemu dengan teman-teman lamanya, ia tidak bisa menahan diri untuk membandingkan kehidupannya dengan mereka. "Kalian masih di sini aja? Masih jualan di pasar? Duh, aku nggak nyangka sih. Aku pikir kalian sudah sukses juga kayak aku," katanya sambil tertawa kecil.
tanpa menyadari bahwa perkataannya menyakitkan hati orang lain. Para tetangga yang dulu menyayangi dan mendukungnya, kini mulai menjauhinya. Mereka merasa bahwa Nadira bukan lagi gadis yang dulu mereka kenal. Ia menjadi pribadi yang angkuh, yang memandang rendah orang-orang yang tidak berada di levelnya. Bahkan kepada orang tuanya sendiri ia mulai menunjukkan sikap meremehkan. "Bu, ayah, kenapa masih tinggal di rumah jelek ini? Aku kan udah sukses, tinggal minta aja, nanti aku belikan rumah baru di kota." Ucapnya dengan nada angkuh. Ibunya hanya tersenyum pahit. "Nak, rumah ini penuh berkah. Jangan hanya melihat dari luarnya saja," katanya lembut. Tapi Nadira hanya mendengus. Baginya, hidup di desa dengan rumah sederhana adalah sesuatu yang memalukan. Ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta benda semata. Suatu hari, Nadira mengumumkan sesuatu yang menghebohkan para pengikutnya di media sosial. Ia akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi lagi-lagi, caranya mengabarkan hal ini penuh dengan kesombongan. "Guys, alhamdulillah, aku akhirnya bisa ke Makkah. Bayangin, aku ambil paket VIP loh. Kalian kapan nyusul?" katanya dalam sebuah video, memperlihatkan boarding pass kelas bisnis yang ia genggam. Ia bahkan membuat serangkaian vlog perjalanan haji eksklusif, yang lebih mirip dengan konten traveling mewah dibandingkan ibadah. Sebelum berangkat, ia juga membagikan tips tentang haji dengan gaya, di mana ia menunjukkan koleksi baju ihram, mahal, kacamata desainer, dan skincare premium yang akan dibawanya. "Biar tetap glowing walaupun di Makkah," ujarnya dengan nada ceria. Alih-alih fokus pada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, Nadira justru menjadikan perjalanan hajinya sebagai ajang untuk pamer. Ia sibuk mengambil foto di depan Ka'bah dengan pose sempurna, memastikan setiap sudut pencahayaan mendukung estetika Instagramnya. Tapi ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tiba di Makkah, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Meski langit tampak cerah, ia merasa udara di sekitarnya begitu berat. Ketika pertama kali menginjakan kaki di Masjidil Haram, tubuhnya mendadak lemas, seperti ada sesuatu yang menekan jiwanya. Saat tawaf mengelilingi Ka'bah, ia mulai merasa sesak napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan setiap langkah terasa berat. "Kenapa aku tiba-tiba begini?" gumamnya sambil berusaha tetap berdiri tegak. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Ketika hendak berdoa di depan Ka'bah, tangannya terasa panas, seperti terbakar. Matanya berkunang-kunang, dan tiba-tiba ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Kau datang bukan untuk mencari Allah, tapi untuk mencari perhatian manusia." Nadira terkejut dan langsung melihat ke sekelilingnya. Tidak ada siapapun yang berbicara kepadanya. Jantungnya berdetak kencang, perasaan takut mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan ibadahnya, tapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun berada di Tanah Suci, Nadira tidak bisa menahan dirinya untuk terus menunjukkan sikap angkuhnya. Seharusnya, ibadah haji adalah momen bagi setiap jemaah untuk menundukkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon ampunan. Namun, Nadira justru melihatnya sebagai kesempatan untuk memperlihatkan gaya hidup mewahnya yang tak pernah ia sembunyikan. Setiap kali ia bertemu dengan jemaah dari berbagai negara, Nadira tidak pernah bisa menahan diri untuk membandingkan diri dengan mereka. "Lihat nih, aku bisa ke Makkah dengan pesawat kelas bisnis, sementara kalian cuma naik pesawat ekonomi. Kapan kalian bisa menikmati kenyamanan seperti ini?" Ucapnya dengan nada sombong, sambil mengelus tas branded yang ia bawa ke Masjidil Haram. Di tengah-tengah kerumunan jemaah yang penuh ketawaduan, Nadira seolah menjadi sosok yang berbeda. Ia sering terlihat berpos di depan Ka'bah, dengan pakaian ihram yang lebih terlihat seperti pakaian desainer, lengkap dengan aksesori mewah yang ia kenakan. Beberapa kali, ia memposting foto-foto tersebut dengan caption seperti, "Bersyukur banget bisa ibadah dengan nyaman guys. Jadi, siapa di antara kalian yang bisa nyusul ke Makkah?
Ia tidak sadar bahwa banyak dari pengikutnya yang merasa jengah dan bahkan mulai mengkritiknya secara diam-diam. Beberapa jemaah yang sudah lama berada di Tanah Suci mulai menatap Nadira dengan tatapan penuh keprihatinan. Mereka bisa merasakan bahwa ibadah haji Nadira lebih berfokus pada pamer dan kesenangan duniawi daripada menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bahkan di tengah-tengah kekhusyukan ibadah, Nadira masih sempat memeriksa ponselnya dan membalas pesan-pesan endorsement. Ia merasa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga citra diri di media sosial. Namun semakin lama ia berada di Makkah, semakin terasa juga beban yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang mengganggu jiwanya. Seolah-olah Allah memberikan isyarat melalui perasaan tidak nyaman yang ia alami, tapi Nadira terlalu egois untuk menyadarinya. Ia merasa bahwa ibadahnya sudah cukup, bahwa ia sudah pantas mendapatkan segala kemudahan ini. Tak ada penyesalan di hatinya, hanya rasa puas dan bangga dengan dirinya sendiri. Pada suatu pagi, saat Nadira mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke Mina, kejadian aneh mulai terjadi. Ia terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda dari biasanya. Seperti ada beban yang lebih berat dari kemarin, tubuhnya terasa kaku dan ia merasa kesulitan bergerak. Namun, Nadira mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya efek dari perjalanan jauh yang melelahkan. Tapi begitu ia berdiri dan melangkah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kakinya terasa sangat berat, seakan-akan ada beban yang menahan setiap langkahnya. Nadira mencoba untuk melangkah lebih jauh, namun tiba-tiba ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ujung kakinya hingga ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Pikirnya panik. Teman sekamarnya yang terkejut segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter yang memeriksa tidak menemukan masalah fisik yang jelas. Namun mereka mengonfirmasi bahwa Nadira mengalami kelumpuhan sementara pada kakinya. Pihak rumah sakit tidak bisa memberikan penjelasan medis yang memadai, karena kondisinya tidak terdeteksi sebagai penyakit tertentu. Namun, ada satu hal yang aneh. Selama pemeriksaan, Nadira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipenuhi dengan energi yang sangat negatif. Beberapa jam kemudian, saat ia mencoba untuk berdiri lagi, kakinya terasa ringan, meskipun tetap ada rasa kesemutan yang terus-menerus mengganggunya. Nadira pun mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap menghantuinya. Ia mulai merasa gelisah, bahkan cemas. Apa yang terjadi padanya? Namun, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berpikir bahwa ini hanya masalah kesehatan sementara. Tanpa mengubah sikap sombongnya, ia kembali melanjutkan ibadah seperti biasa. Ia masih merasa bahwa ia berada di posisi yang benar, bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun, dalam hati ada kegelisahan yang semakin kuat, dan itu semakin mengganggunya setiap kali ia mencoba untuk mengabaikannya. Saat berada di Mina untuk melontar jumrah, perasaan aneh yang dialami Nadira semakin menjadi-jadi. Suasana keramaian dari sekitarnya Tateno yang biasanya penuh semangat dan ketaatan, terasa semakin menyesakkan. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Suara riuh dari jemaah lainnya seolah semakin jauh terdengar, digantikan dengan bisikan-bisikan yang datang entah dari mana. Tiba-tiba, Nadira mendengar suara desisan halus, seperti suara ular yang berbicara dengan lembut di telinganya. "Kenapa kamu masih sombong? Kenapa kamu tidak merendahkan dirimu?" Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah berputar-putar di sekitar kepalanya. Ia terkejut, dan sejenak ia merasa sangat ketakutan. Nadira memandang sekelilingnya dengan panik, namun tidak ada siapapun yang tampak berbicara kepadanya. Semua orang tampak sibuk dengan ibadah mereka masing-masing, tanpa memperhatikan dirinya. Suara itu terus bergema di telinganya, semakin jelas dan semakin menghujam ke dalam hatinya. "Kamu datang untuk ibadah, tapi hatimu penuh dengan kesombongan. Apa yang kamu cari di sini? Apakah kamu mencari ridha Allah ataukah pujian manusia?" Suara itu semakin keras, namun Nadira berusaha menepisnya dengan berpikir bahwa itu hanya efek kelelahan. Namun, perasaan gelisah yang menghantui dirinya semakin lama semakin menjadi-jadi.
seperti ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, merobek-robek perasaan terdalamnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat dan semakin tidak nyaman. Suara itu terus berdengung, membuatnya semakin takut. Pada saat itu, ia berusaha berdoa dengan khusyuk, berharap bisa mengusir suara itu dengan doa dan tawakal. Tapi apa yang ia rasakan justru sebaliknya. Semakin ia berusaha mengusir ketakutannya dengan doa, semakin kuat suara itu terdengar. Rasanya seperti ada yang ingin memberi peringatan padanya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perasaan cemas biasa. Kondisi Nadira semakin memburuk. Setelah kejadian di Mina, ia dibawa kembali ke rumah sakit di Makkah. Kali ini, ia merasa tubuhnya semakin tidak terkendali. Setiap kali dokter memeriksanya, mereka tidak bisa menemukan penyakit yang jelas. Secara fisik, tubuhnya sehat, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti ada energi yang tidak wajar mengalir di dalam tubuhnya. Dokter yang memeriksanya mengangkat alis, bingung dengan apa yang mereka temui. Secara medis, dia tidak memiliki kelainan fisik yang jelas, ujar seorang dokter, sambil memandang hasil pemeriksaan dengan cemas. Tapi ada perubahan yang aneh di tubuhnya. Kulitnya terasa lebih kering, dan denyut nadinya tidak teratur. Nadira merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terasa, namun ia tetap enggan mengakui bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia mencoba untuk tetap tenang, berusaha berpikir positif, namun tubuhnya seolah memberikan tanda-tanda yang sulit ia pahami. Suatu malam, ketika ia terbangun di tengah tidur, ia melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seperti ular besar yang melata. Nadira terkejut dan berteriak, tapi ketika ia membuka mata, semuanya tampak normal. Hanya saja, rasa takut yang menyelimuti hatinya semakin menjadi-jadi. Semakin ia berusaha mengabaikan perasaan ini, semakin intens perasaan aneh itu datang. Seolah-olah ia tidak bisa lagi melarikan diri dari apa yang sudah terjadi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit atau kelelahan. Sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya, yang penuh kesombongan. Malam itu, perasaan takut yang melanda Nadira semakin intens. Ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia merasa seluruh tubuhnya seakan terlepas dari kontrol. Kaki dan tangannya terasa kesemutan. Dan ada rasa berat yang luar biasa di dadanya. Ketika ia memandang ke cermin, ia melihat dirinya berubah. Bukan lagi seperti diri yang biasa ia lihat, tetapi sosok yang tampak semakin asing. Matanya seperti terbelalak, dan kulitnya terlihat kering dan mengeriput. Ia merasa ada sesuatu yang merayap dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. "Kenapa ini terjadi pada aku?" bisiknya dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban yang datang. Tiba-tiba, sebuah suara lain yang keras dan menakutkan terdengar dari dalam dirinya. "Karena engkau sudah melupakan hakikat sejati hidupmu. Kamu lupa bahwa segala yang ada padamu hanyalah titipan. Sekarang, kau akan merasakan akibatnya." Pada saat itu, tubuhnya mulai berubah. Bagian tubuh Nadira seakan-akan terurai, dan ia merasakan sebuah proses yang sangat menyakitkan. Tubuhnya mulai mengecil, kulitnya mengering, dan tanpa ia sadari, ia mulai berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah ular besar yang melata, dengan kulit bersisik dan mata menyala penuh amarah. Azab telah datang, dan Nadira akhirnya mengerti bahwa kesombongan yang ia lakukan selama ini tidak akan pernah terampuni begitu saja. Ia kini berada di tanah suci, tetapi justru mendapat ujian yang lebih berat daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, Nadira terbangun dalam keadaan yang sangat berbeda. Ia merasa tubuhnya berubah, setiap gerakan terasa asing, seperti tubuhnya bukan miliknya lagi. Mula-mula, ia mengira ini hanya mimpi buruk yang datang setelah semalaman berdoa di depan Ka'bah. Namun, ketika ia menatap cermin dan melihat refleksi dirinya, ia tersentak terkejut. Tidak ada lagi sosok manusia yang dilihatnya,
melainkan tubuhnya yang telah berubah menjadi seekor ular besar dengan sisik yang berkilau dan mata yang bersinar tajam. Ia berusaha bergerak, mencoba berbicara, tetapi mulutnya yang dulu biasa ia gunakan untuk berkata-kata kini berubah menjadi mulut ular yang hanya mengeluarkan desisan. Seluruh tubuhnya terasa sangat berat, dan perasaan tidak bisa mengendalikan gerakannya semakin menguat. Rasa takut menyelimuti hati Nadira. Apa yang terjadi padaku? Kenapa ini bisa terjadi? Pikirnya dengan panik, namun seiring dengan kegelisahannya, rasa malu dan penyesalan mulai muncul. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghantuinya, menegaskan bahwa kesombongan dan sikap pamer yang ia lakukan selama ini tidaklah tanpa akibat. Dengan tubuh yang tidak lagi bisa dikenali oleh dirinya sendiri, Nadira merasa terisolasi. Ia mencoba merangkak keluar dari kamar hotel, tetapi tak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang telah terjadi padanya. Bahkan, jika ia berusaha berbicara atau menangis, suara yang keluar hanya berupa desisan yang membuatnya semakin terisolasi dalam kesendirian. Semua orang di sekitarnya tidak mengetahui perubahan besar yang ia alami. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Dalam kesunyian, Nadira semakin merasa terperangkap dalam kesalahan besar yang telah ia buat. Kesalahan karena tidak pernah menghargai kebaikan dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Rasa sakit dan ketakutan yang ia rasakan membuatnya semakin terpuruk dalam penyesalan. Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku hanya ingin berbagi dan mendapatkan pujian. Pikirnya dengan air mata yang tidak dapat ia keluarkan. Setiap langkah tubuh ular yang ia miliki kini terasa penuh dengan penderitaan. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan untuk pamer di media sosial, membanggakan diri dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Namun kini, ketika ia berada dalam keadaan yang paling rendah, ia mulai menyadari bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatu, bukan dirinya. Hari-hari yang dilalui Nadira sebagai seekor ular menjadi malam yang panjang dan penuh penderitaan. Setiap kali ia berusaha melawan rasa sakit dan ketakutan, semakin kuat pula perasaan menyesal yang menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa kehidupannya selama ini telah dilalui dengan cara yang salah. Terlalu banyak pamer, terlalu banyak kesombongan, dan terlalu sedikit rasa syukur. Apa yang dulu ia anggap sebagai kebanggaan, kini malah berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Selama bertahun-tahun, Nadira hanya berpikir tentang bagaimana cara agar tampil sempurna di mata orang lain. Setiap post di Instagramnya adalah bentuk pencitraan diri, bukan perasaan tulus yang datang dari dalam hati. Ia tidak pernah benar-benar merasakan kedamaian dalam hatinya, karena hatinya telah dipenuhi dengan kesombongan dan keinginan untuk dilihat orang sebagai sosok yang lebih dari yang lain. Ia bahkan merasa bahwa segala pencapaian yang ia raih adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah karunia dari Allah yang Maha Pemberi. Ketika ia merenung dalam keadaan yang begitu hina, ia mulai memahami betapa salahnya jalan yang telah ia pilih. Hatinya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ia merindukan masa-masa dulu, ketika ia masih menjadi gadis sederhana yang tahu bersyukur. Kini, ketika ia telah kehilangan segalanya, ia baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya followers, barang-barang mewah, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih, dari rasa syukur yang tulus kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Namun, kini semuanya sudah terlambat. Nadira tidak lagi bisa kembali ke kehidupan yang dulu, dan ia harus menerima kenyataan pahit bahwa segala kesombongannya telah berujung pada azab yang tak terhindarkan. Azab yang ia terima bukan hanya sekadar hukuman fisik, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga tentang bagaimana harusnya seseorang menjalani hidupnya dengan rendah hati, penuh rasa syukur, dan tidak terjebak dalam kebanggaan diri yang semu. Pada suatu malam yang sunyi, saat Nadira merasa tubuhnya semakin lelah dan sakit, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan seolah-olah ia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang berada di luar dirinya. Ia mendongak, dan dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat bersinar. Sosok yang terasa sangat agung dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun Nadira hanya bisa berbentuk ular,
ia merasa ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Sosok itu mendekat dengan penuh kelembutan. Meskipun Nadira merasa sangat rendah dan hina, sosok tersebut berbicara dengan suara yang sangat lembut dan penuh kebijaksanaan. Nadira, kamu telah terperangkap dalam kesombongan, tetapi Allah Maha Pengampun. Semua yang terjadi padamu adalah pelajaran, agar kamu bisa kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih. Air mata Nadira yang tak pernah bisa keluar kini mulai mengalir di dalam hatinya. Ia mendengar kata-kata itu dengan sangat jelas, meskipun tidak ada suara nyata yang terdengar. Sosok itu melanjutkan, "Sungguh, kamu telah melupakan hakikat hidup yang sesungguhnya. Bukan harta, bukan kemewahan, bukan pujian manusia yang harus dicari, tetapi ridha Allah yang Maha Kuasa. Hanya dengan kerendahan hati, kamu bisa kembali ke jalan yang benar." Nadira merasa seperti ada sesuatu yang terbuka di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Ia mulai menyadari bahwa ia telah mengejar hal-hal yang tidak kekal dan meninggalkan yang abadi. Perasaan penyesalan dan ketakutan yang begitu dalam perlahan mulai bergeser menjadi sebuah kesadaran baru. Ia harus mengubah hidupnya jika diberi kesempatan. Nadira, meskipun masih dalam bentuk ular, mulai memahami bahwa ia telah diberikan kesempatan untuk merenung dan memperbaiki dirinya. Ia merasa bahwa perubahannya menjadi ular ini adalah teguran yang sangat besar dari Allah, suatu bentuk peringatan yang datang untuk menyadarkannya. Segala kesombongan yang pernah ia tunjukkan di hadapan orang lain kini terasa sia-sia. Selama ini, ia telah menghabiskan waktu untuk mencari pengakuan dan pujian manusia, tetapi kini ia tahu bahwa hanya pengakuan dari Allah yang memiliki arti. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Nadira ingin kembali, ingin memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat, dan yang terpenting, ia ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Namun, ia juga menyadari bahwa mungkin tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan manusia biasa. Perubahan yang terjadi pada dirinya mungkin adalah akibat dari perbuatannya yang selama ini terlalu jauh dari jalan yang benar. Namun, dalam hati Nadira, ada secercah harapan bahwa Allah masih memberi kesempatan baginya untuk merasakan hikmah dari semua ini. Ia mulai berdoa dengan penuh ketulusan, meskipun hanya dapat mengeluarkan desisan dari tubuh ular yang dimilikinya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah aku yang telah sombong dan terbuai dengan dunia yang fana. Kembalikanlah aku ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kerendahan hati dan syukur kepadamu. Cerita hidup Nadira membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, kesombongan dan pamer bukanlah jalan menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih, yang selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kedua, penting bagi kita untuk selalu merendahkan hati dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Setiap orang memiliki perjuangan dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya di hadapan Allah, karena yang lebih utama di sisinya adalah ketakwaan dan kerendahan hati. Ketiga, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik harta, jabatan, atau status sosial, hanyalah titipan dari Allah. Segala yang kita miliki bisa saja diambil kembali kapan saja, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola segala karunia tersebut dengan bijak dan penuh rasa syukur. Terakhir, kita harus selalu meminta ampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Namun Allah Maha Pengampun, dan selama kita mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus, Allah pasti akan menerima kita. Nadira akhirnya menjadi contoh nyata bahwa kesombongan bisa membawa kehancuran, tetapi Allah memberi kesempatan bagi mereka yang mau bertaubat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa rendah hati, bersyukur, dan terus memperbaiki diri agar tidak terjerumus dalam kesombongan yang bisa merugikan kita di dunia maupun di akhirat.